Halo, Assalamualaikum. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Jadi, apa perbedaannya dan gimana cara menggunakannya? Jadi, kita harus paham dulu nih, apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif. Jadi, kalimat aktif dulu ya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau pekerjaan. Nah, seperti biasa, kayak kalimat biasa dalam bahasa Inggris. Misalkan, I read a book. Aku membaca sebuah buku. That's it, selesai gitu. Atau misalkan contoh lain, aku makan bakso. I eat a bakso. Jadi kalimat biasa aja gitu, nggak ada masalah di dalam kalimat aktif. Nah, yang sedikit tricky atau sedikit agak susah untuk dipahami itu adalah kalimat pasif atau passive voice. Apa itu kalimat passive voice? Itu adalah kalimat yang subjeknya dikenakan pekerjaan atau subjeknya itu biasanya di belakang kita taruh. Contohnya, a book is read by me. Buku dibaca olehku. Nah, jadi kalau ditranslatekan, kalimat pasif ini dia pakai kata di. Misalkan dibaca, dimakan, diberitahu, di apapun lah ya, didengarkan. Nah, biasanya dia pakai di gitu. Jadi, kalau kalimat aktifnya I read a book, aku membaca sebuah buku, kalimat pasifnya itu adalah bukunya dibaca olehku. Jadi dia kebalikan gitu. Jadi si subjeknya dikenakan pekerjaan. Jadi pekerjaan si subjek apa? Membaca sebuah buku gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke rumusnya. Jadi rumus passive voice itu adalah gampang teman-teman. Be plus verb 3. Be itu apa? Be itu ada is, am, are, was, were ya. Jadi be itu ada 5 macam gitu. Sesuai dengan tensesnya dan juga sesuai dengan subjeknya. Kita langsung aja masuk contohnya. Jadi yang pertama itu ada contohnya I read the book ya, kayak gini tadi di atas. Jadi artinya adalah aku membaca buku atau aku membaca sebuah buku. Nah, bagaimana cara merubahnya ke kalimat pasif? Jadi gampang banget. Pertama, teman-teman masukkan dulu rumusnya. Be plus verb 3 dulu di bawah ya. Be plus verb 3. Nah, langkah kedua adalah letakkan verbnya, verb yang di awal ini ya, kata read ini, letakkan di paling akhir, di verb 3 ini. Nah, untuk verb 3, perubahan verb 1 ke verb 3, teman-teman bisa lihat di kamus ya. Jadi, dilihat aja tuh, verb 3-nya dari kata read apa? Ya, verb 3-nya adalah read ya. Dia tulisannya sama tapi ngomongnya bukan read tapi read. Read gitu. Bisa dicek di kamus ataupun di Google juga ada. Nah, terus ada kata be nih, ada verb be. Verb be-nya apa? Nah, kita lihat dulu subjeknya ya. Nah, di dalam kalimat pasif, objeknya itu di depan dan subjeknya itu di belakang ditaruh. Jadi dipindahkan gitu. Jadi gimana? Jadi karena objeknya itu adalah a book dipindahkan ke depan, maka dia itu artinya sebuah ya, a book, sebuah buku. Nah, kalau misalkan dia sebuah buku, dia termasuk ke dalam she, he, in dan dia katanya it. Nah, karena dia in atau a book ada sebuah bendanya tunggal, maka dia menggunakan is. A book is read. Nah, setelah kata read ini teman-teman tambahkan by, kata by. Setelah kata by baru diletakkan I-nya tadi taruh di belakang. Kenapa jadi me? Karena I ini kalau misalkan dipindahkan ke belakang dia menjadi me, artinya sama-sama aku, tapi karena posisinya sudah berganti maka dia juga berganti. Sama misalkan di depannya she. Kalau misalkan she kalau taruh di belakang dia her gitu. Paham ya? Jadi dibaca a book is read by me. Buku dibaca olehku. Nah, ada juga nih contoh yang kedua. Ini saya coba salahkan dulu ya. Ini salah. Ini by her. Sorry. Oke. Yang kedua ada she eats an apple. Dia memakan sebuah apel ya. Jadi dia pakainya she di sini. Nah, sama yang pertama, tindakan pertama
teman-teman masukkan rumusnya, be plus verb 3. Setelah dimasukkan rumusnya di bawah soal, teman-teman masukkan verbnya, verb yang utama di kalimat awal ini, masukkan di paling akhir, di verb 3. Nah, verb 3-nya dari kata eats, apa? Bisa cek di kamus, yaitu eaten. Tinggal dituliskan aja eaten. Nah, terus ada be nih, be-nya apa? Apa is, apa am, apa are, apa was, apa were. Nah, karena di sini dia itu an apple ya. An apple ini adalah bentuk tunggal, sesuatu yang tunggal, maka dia pakainya is. Juga kenapa nggak was? Kenapa nggak masa lalu? Karena dia pakai verb SES. Kalau misalkan dia verb SES, maka dia pasti simple present. Nah, jadi masukkan saja is di sini. Terus kita pindahkan objeknya ke subjek, subjeknya ke objek. Jadi an apple-nya kita taruh di depan, she-nya kita taruh di belakang. Nah, karena she-nya di belakang, maka she-nya berubah menjadi her. Artinya adalah sama ya, dia perempuan gitu. Jadi, kalau kita translatekan, sebuah apel dimakan oleh dia. An apple is eaten by her. Jadi gitu. You got it? Paham ya? Thank you.